Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom, salam sejahtera pemirsa Pijar TV dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk kesetiaannya tetap senantiasa bersama dengan kami di program acara Ku Tahu Yang Ku Percaya. Sudah banyak episode yang ditayangkan dan sudah banyak pembahasan-pembahasan yang memberkati yang kami sampaikan ke layar kaca Anda. Dan saya percaya kalau Anda adalah penonton yang setia dari program acara ini, Anda sudah semakin dikuatkan, semakin diberikan pemahaman, dan semakin mengenal siapa Tuhan kita yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan saat ini, pemirsa, oleh karena pandemi COVID-19, sebenarnya begitu banyak hal yang menghambat kami bisa memproduksi program ini, tetapi karena semangat, antusias, dan kesetiaan Anda, kami terus berupaya untuk memproduksi program ini. Dan perlu Anda ketahui, hambanya Pendeta Esra Soru merekam pembahasan dan pengajarannya langsung dari Kupang, di mana beliau tinggal di sana, di Nusa Tenggara Timur tentunya. Nah, untuk itu mari ikuti program acara ini. Catat kalau perlu ada yang penting untuk diingat bagi kita semua, dan kalau ada pertanyaan, pendapat, dan saran, tulis di nomor SMS yang tertera di layar kaca Anda. Tanpa menanti lebih lama lagi, Pendeta Esra Soru akan memberkati kita sekalian. Shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bersyukur bahwa hari ini kita kembali dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya dari Pijar TV. Kami bersyukur bahwa program ini dapat terus ada dan memberkati saudara-saudara, dan secara khusus program Ku Tahu Yang Ku Percaya yang membahas tentang pengakuan iman rasuli ini adalah program yang diproduksi pada masa COVID-19 ini, di mana semua kita harus stay at home, dan karenanya kami memproduksi tayangan ini dari Kota Kupang NTT dan juga melibatkan beberapa pemirsa yang sangat setia dengan Pijar TV dari beberapa provinsi di Indonesia ini. Dan kalau sampai hari ini Pijar TV bisa mengudara dan memberkati saudara-saudara, semuanya karena dukungan saudara-saudara juga. Ada yang dengan setia mendoakan Pijar TV, ada juga dengan setia memberikan persembahan uang mereka untuk membiayai program-program ini. Dan kami tetap beri kesempatan kepada saudara-saudara yang mempunyai kerinduan agar Pijar TV terus memberkati banyak orang di Indonesia, bahkan di dunia ini, saudara dapat memberikan sumbangan saudara, atau lebih tepatnya persembahan saudara dapat diberikan. Di layar kaca Anda ada nomor rekening, saudara boleh mengirimkan persembahan Anda, dan persembahan Anda akan dipakai untuk membiayai seluruh produksi dari acara-acara Pijar TV yang pasti memberkati saudara sekalian.
Baik saudara-saudara, kita ada di dalam pembahasan tentang pengakuan iman rasuli dan kita sudah membahas banyak hal. Dalam episode kita yang terakhir kita sudah membahas tentang Yesus Kristus yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Dan kita hari ini akan membahas kalimat dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dari sana mana? Ingat konteksnya, kalimat sebelumnya adalah Yesus Kristus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Dari sana berarti dari surga, dari sebelah kanan Allah itulah Yesus Kristus datang. Nah, kita akan membahas lebih detail soal kedatangan Kristus ini. Pertama-tama kita perlu menyadari bahwa Alkitab menggambarkan kedatangan Yesus Kristus yang kedua itu sebagai sebuah pengharapan yang mulia dari gereja. Bahwa gereja Tuhan sepanjang zaman itu mempunyai sebuah pengharapan dan pengharapan ini berkenaan dengan second coming of Christ, kedatangan Kristus yang kedua. Ketika Paulus diperhadapkan pada mahkamah agama, dia menyatakan pengharapan ini. Coba kita melihat Kisah Para Rasul 23 ayat yang ke-6. Kisah Rasul 23 ayat yang ke-6. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Nah, di sini Paulus bilang, aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Lalu di pasal 26 ayat 6 sampai 8. Kisah Para Rasul 26 ayat 6 sampai 8. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan yang dinantikan oleh ke-12 suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah ya Raja Agripa akan dituduh orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Nah, di situ ada kata-kata baik ayat yang pertama tadi Kisah Rasul 23 ayat 6 dan juga Kisah Rasul 26 ayat 6 sampai 8 kita menemukan berkali-kali kata mengharapkan, dan kata mengharapkan di dalam dua ayat itu dihubungkan dengan kebangkitan orang mati. Nah, kita tahu bahwa kebangkitan orang mati ini akan terjadi pada saat Yesus datang kali kedua. Jadi mengharapkan kebangkitan orang mati sama dengan mengharapkan kedatangan Kristus kali kedua. Itu tidak terpisahkan. Jadi di sini kalau Paulus mengatakan bahwa aku mengharap kebangkitan orang mati sama dengan mengharap Yesus datang kali kedua. Aku mengharap kegenapan janji. Karena pengharapan itulah. Maka di sini kita bisa lihat Paulus sendiri mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Lalu dalam surat Paulus kepada Titus, Titus 2 ayat 13. Coba dibaca. Titus 2 ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ya, menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Itu pengharapan akhir zaman, ya. Penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus itu berhubungan dengan akhir zaman. Jadi di sini dikatakan bahwa orang percaya menantikan penggenapan pengharapan. Ini juga muncul di dalam surat Petrus. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 5 dan ayat 13. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati,
kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ya, kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia. Di dalam ayat yang ketiga ada hidup yang penuh pengharapan. Nah, pengharapan seperti apa? Ayat 13. Ayat 13, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Penyataan Yesus Kristus itu berhubungan dengan akhir zaman, kedatangan Dia yang kedua kali. Dan dalam ayat-ayat ini muncul 2 kali kata pengharapan. Itu kita sudah lihat dari Paulus, dari Petrus. Lalu kita lihat juga dari Yohanes. 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3. 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu. Pengharapan yang mana? Di ayat sebelumnya. Pengharapan di mana Kristus menyatakan dirinya atau kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Dan itu baru terjadi pada akhir zaman, kedatangan Dia. Nah, karena itu maka di sini kita bisa lihat bahwa gereja Kristen atau umat Kristen dari zaman dulu itu memang sudah hidup dengan sebuah pengharapan. Dan pengharapannya adalah pengharapan tentang kedatangan Yesus kembali. Seorang teolog namanya Henry Tyson, dia mengatakan kedatangan Kristus yang kedua kali ditampilkan sebagai pengharapan yang mulia bagi gereja. Bukan kematian dan pertobatan dunia yang menjadi pengharapan orang percaya, tapi menurut Alkitab kedatangan Kristus yang kedua. Ya, lalu ada satu lagi teolog namanya Anthony Hoekema. Dia bilang dalam kedatangan yang pertama Kristus telah menegakkan kerajaannya, namun hal itu belum final, sehingga Ia akan datang kembali untuk menggenapi kerajaannya tersebut. Dengan kata lain, meskipun kerajaan Allah di satu pihak telah hadir, namun di pihak lain masih akan datang. Kita sekarang ini hidup di antara dua kedatangan tersebut. Kita melihat ke belakang dengan sukacita atas kedatangan Kristus yang pertama, dan melihat ke depan dengan penuh harapan atas janji kedatangannya kembali. Pengharapan kedatangan Kristus yang kedua kalinya adalah aspek yang paling penting dari eskatologi Perjanjian Baru. Sedemikian pentingnya sehingga iman jemaat Perjanjian Baru didominasi oleh pengharapan ini. Setiap kitab dari Perjanjian Baru mengarahkan mata kita pada kedatangan Kristus kembali dan mendorong kita untuk senantiasa siap menyambut kedatangannya. Betul sekali bahwa kata Hoekema bahwa kalau kita mau periksa mulai dari Matius sampai Wahyu, semua kitab ini itu mengandung pembicaraan. Ada pembicaraan atau ada tema tentang akhir zaman. Kedatangan Yesus kedua kali. Jadi ini memang berita utama Alkitab dan itulah pengharapan gereja, pengharapan orang Kristen. Nah, maka pengharapan seperti inilah yang biasa muncul di dalam lagu-lagu pujian kita, ya. Sebuah istana tersedia bagiku. Itu adalah lagu yang menunjukkan pengharapan karena kedatangan Kristus. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila namaku dipanggilku ada. Itu lagu yang bertemakan akhir zaman. Ada kota yang indah cerah, indahlah saatnya kita jumpa di kota permai. Itu lagu akhir zaman, ya. Dan masih banyak lagu yang lain. Adanya lagu-lagu yang banyak seperti itu di dalam gereja itu menunjukkan bahwa pengharapan itu ada. Kita menantikan pengharapan yang mulia. Bahkan pengharapan seperti itu muncul di dalam
kata Maranatha, ya, 1 Korintus 16 ayat 22, coba baca. 1 Korintus 16 ayat 22, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia, Maranatha. Maranatha. Nah, Maranatha ini kata bahasa Aram yang artinya Tuhan kami datanglah. Jadi Maranatha itu adalah pengharapan. Kadang-kadang muncul juga dalam doa berkat. Ya. Menyertai kamu sekalian mulai dari sekarang ini sampai Maranatha, ya, sampai Tuhan datang. Nah, maka itulah pengharapan gereja. Kalau ada pengharapan yang paling besar dari orang Kristen, pengharapan paling besar dari gereja Tuhan, itu adalah pengharapan kedatangan Tuhan Yesus. Saya sendiri melihat bahwa kadang-kadang jengkel juga melihat ada banyak orang yang tidak percaya, mengolok-olok Yesus, ya, menghina-hina Yesus. Dalam hati saya bilang, ya, tunggu saja tanggal mainnya. Kalau Tuhan Yesus datang kali kedua, baru kamu lihat siapa dia sebenarnya. Itu berarti ada pengharapan. Dan itulah pengharapan semua orang Kristen. Ya. Oke. Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Saya ingin bertanya tentang ayat yang sangat membingungkan, yaitu di dalam Matius 16 ayat 27 sampai 28. Matius 16 ayat 27 sampai 28, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Pertanyaan saya, apakah benar orang zaman dulu masih hidup saat Yesus datang kembali? Tidak mungkin. Ya, karena ini Yesus omongin 2000 tahun yang lalu. Sampai sekarang pun itu Yesus belum datang-datang juga. Kalau begitu itu orang kalau ada berarti dia sudah umur 2000-an tahun. Tapi kita juga tidak tahu juga kapan datang. Kalau 3000 tahun lagi, apakah ada orang yang hidup sampai ribuan tahun? Ya. Sedangkan manusia tertua Metusalah saya cuma 969, tidak sampai 1000 tahun. Jadi sudah pasti itu tidak bermaksud bahwa betul-betul ada orang yang hidup pada zaman Yesus sekarang akan lihat Yesus datang sebagai raja. Nah, maka di sini memang penting untuk memahami, ini termasuk ayat sukar, ya. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Nah, maka yang dimaksudkan di sini nih, melihat anak manusia datang itu apa? Maka muncul macam-macam penafsiran. Ada yang bilang, wah, di peristiwa transfigurasi Yesus di atas gunung bersama dengan Musa dan Elia. Ada yang bilang, nah itu berarti kerajaan Allah datang. Itu adalah menunjuk pada peristiwa transfigurasi. Jadi ada orang yang masih hidup. Ada juga yang mengaitkan itu dengan peristiwa Pentakosta. Bahwa ada orang yang masih hidup sampai pada peristiwa Pentakosta. Yang lain lagi menafsirkan itu dengan kehancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Tapi masalahnya ayat ini jelas-jelas mengatakan tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja. Anak manusia datang sebagai raja dan kerajaannya tidak bisa tidak, itu berkaitan dengan kedatangan kedua. Nah, ini menjadi kesulitan. Kalau itu memang berkaitan dengan kedatangan kedua, maka orang mana yang masih bisa bertahan sampai dengan saat itu tidak akan mati. Nah, ayat ini seperti saya bilang ayat sukar, banyak penafsiran, tapi saya lebih setuju kepada penafsiran dari seorang yang namanya Ridderbos. Ridderbos ini seorang yang terkenal, dia dalam bukunya Coming of the Kingdom, dia memberikan penjelasan tentang hal ini. Dia bilang bahwa kata-kata anak manusia akan datang dalam kemuliaan diiringi malaikat-malaikat. Ini sudah pasti bicara kedatangan yang kedua. Tapi dia bilang juga bahwa sekalipun itu bicara tentang kedatangan yang kedua, Yesus datang kembali, tapi itu tidak semata-mata hanya bicara hal seperti itu. Dia lalu mengatakan begini, itu kan ayat di Matius pasal 16 ya, ayat 27-28. Berarti
waktu Yesus ngomong ini dia belum mati. Tapi dia ngomong ini tentang akhir zaman. Terus dia ngomong ini lalu dia mati. Habis mati dia bangkit. Dan habis bangkit naik ke surga. Terutama titik kebangkitannya. Nah, menurut Ridebos, di antara kebangkitan Kristus dan kedatangan dia yang kedua kali, ada satu peristiwa lain yang menunjukkan maksudnya adalah dari Yesus berkata-kata ini, dengan kedatangan yang kedua ada peristiwa lain yang menunjukkan kemahakuasaan dia. Kuasa yang besar, itu adalah kebangkitan. Ya. Kalau ini bicara kebangkitan, maka apa yang Yesus maksudkan di sana, kita juga bisa melihat bahwa pada saat Yesus bangkit dia kan mau naik ke surga. Waktu dia mau naik ke surga dia bilang segala kuasa di surga dan di bumi diberikan kepadaku. Itu terjadi di sini. Maka Ridebos mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan kerajaan Allah di situ, Yesus datang sebagai raja, itu bukan semata-mata, itu betul kedatangan yang kedua, tapi tidak semata-mata itu. Ini adalah satu periode di antara kebangkitan Kristus dan kedatangan dia yang kedua kali. Nah, kalau sudah begitu, pada waktu Yesus bangkit, kalau ini dimaksudkan dengan wilayah ini, orang-orang yang mendengar Yesus di sini memang tidak ada yang hidup lagi sampai di sini. Kita pun sekarang juga belum tentu masih hidup. Tetapi orang-orang yang mendengar Yesus di sini, ada di antara mereka masih hidup dan melihat Yesus yang bangkit. Yang mana itu merupakan satu paket antara kebangkitan dan kedatangan dia yang kedua kali. Sehingga maksudnya bukan orang hidup di sini, tapi hidup di sini. Itu maksudnya, ya. Nah, memang banyak penafsiran, tapi bagian itu memang lebih tepat diterjemahkan demikian. Ridebos mengatakan ya, karena itu kata-kata Yesus dengan ciri nubuatannya mengaitkan kebangkitan dan kedatangannya yang kedua secara bersama-sama. Yang menubuatkan bahwa banyak di antara mereka yang mendengar kata-katanya saat itu akan menyaksikan kebangkitannya. Di mana dalam arti tertentu merupakan manifestasi kerajaan Allah. Kebangkitan Kristus akan diikuti oleh kedatangan yang kedua dengan cara yang ia tidak jelaskan lebih lanjut. Kebangkitan Kristus merupakan jaminan bagi kepastian kedatangannya yang kedua. Jadi kerajaan Allah yang dimaksudkan di situ mulai dari sini sampai sini. Dan memang ada orang-orang yang menyaksikan kebangkitan. Maka itulah yang dimaksudkan di dalam Matius pasal yang ke-16 itu, ya. Saudara pemirsa di rumah, kalau saudara mempunyai pertanyaan, silakan saudara boleh kirimkan pertanyaan dan tim Pijar TV akan senantiasa berusaha menjawab setiap pertanyaan saudara. Kami juga membuka kesempatan buat saudara-saudara kalau ada di antara saudara yang terbeban untuk mendukung pelayanan Pijar TV yang memberitakan firman secara luas. Saudara boleh ambil bagian dalam pelayanan ini. Ada nomor rekening di layar kaca Anda. Anda boleh mengirimkan persembahan saudara. Dan persembahan saudara dipakai untuk membiayai seluruh produksi konten-konten Pijar TV yang pasti akan memberkati banyak orang. Nah, kita sudah lihat tadi bahwa itu adalah tujuan. Maksud saya adalah pengharapan dari gereja, yakni kedatangan Kristus yang kedua. Sekarang saya akan mengajak kita melihat istilah-istilah yang dipakai. Istilah-istilah ini adalah istilah-istilah dalam bahasa Yunani, bahasa asli Alkitab, yang berkenaan dengan kedatangan Kristus. Ini supaya kita tidak terlalu asing apabila kita mendengar khotbah ataukah membaca buku-buku berkenaan dengan akhir zaman, kita tidak dibingungkan dengan istilah-istilah itu. Ada 3 istilah yang terkenal yang berkaitan dengan kedatangan Yesus yang kedua. Yang pertama adalah apokalipsis. Apokalipsis ini misalnya
digunakan di dalam ayat seperti 1 Korintus 1 ayat 7. Coba baca. 1 Korintus 1 ayat yang ke-7, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, di sini Alkitab Indonesia menerjemahkan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Sementara kamu menantikan apokalipsis Tuhan kita Yesus Kristus. Itu digunakan apokalipsis. Itu sama juga dengan 2 Tesalonika 1 ayat 7, di 1 Petrus 1 ayat 7, ayat 13, dan masih banyak ayat yang lain. Nah, apa artinya apokalipsis? Louis Berkhof mengatakan bahwa apokalipsis itu adalah sebuah penyibakan atau menunjuk pada penyibakan dari segala sesuatu yang masih menghalangi kita memandang Kristus. Ya, jadi kalau misalnya di sini ada kain, kita menyibakkan kain itu. Makanya Alkitab Indonesia menerjemahkannya penyataan, dibuat menjadi nyata, bukan pernyataan, penyataan. Ya, itu apokalipsis. Kata yang kedua adalah epiphania. Ini muncul misalnya di dalam 1 Timotius 6 ayat 14. 1 Timotius 6 ayat 14, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, kata menyatakan di situ, kalau yang tadi apokalipsis, ini epiphania. Juga dalam Titus 2 ayat 13, coba. Titus 2 ayat 13. Titus 2 ayat yang ke-13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Nah, di sini penyataan. Kalau di 1 Korintus 1 ayat 7, penyataan sama-sama kata penyataan, tapi kata Yunaninya lain, apokalipsis. Tapi di Titus 2 ayat 13, kata penyataan juga diterjemahkan penyataan, tapi kata Yunaninya lain, yaitu epiphania. Ya. Dan masih dalam beberapa ayat yang lain juga muncul kata epiphania. Nah, apa artinya epiphania? Kalau apokalipsis tadi penyibakan. Kalau epiphania ini menunjuk pada kedatangan Kristus dari latar belakang yang tersembunyi dan dia datang dengan berkat keselamatan yang begitu besar. Itu epiphania. Terus istilah yang ketiga itu adalah parousia. Ini kata yang paling banyak digunakan. Kalau apokalipsis dan epiphania memang digunakan tapi tidak terlalu banyak. Parousia ini adalah kata yang paling banyak digunakan ketika Alkitab bicara tentang akhir zaman atau kedatangan Yesus. Misalnya di Matius 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Kedatangan anak manusia, parousia, anak manusia. Kalau epiphania dan apokalipsis penyataan, ini kedatangan itu parousia. Lalu ayat 37. Ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Kata kedatangan itu juga parousia. Itu sama dengan 1 Tesalonika 3 ayat 13 dan masih banyak ayat lain. Saya tadi bilang bahwa ini adalah ayat yang kata yang paling banyak digunakan. Maka hampir semua kata kedatangan Yesus itu parousia. Nah, apa artinya parousia? Parousia ini secara harfiah itu berarti kehadiran. Dan itu menunjuk pada kedatangan yang mendahului kehadiran. Dia hadir di sini. Tapi sebelum dia hadir di sini, dia datang. Ya, jadi kedatangannya yang membuat dia hadir di tengah-tengah umatnya itu adalah parousia. Nah, itu tiga kata saya hanya memperkenalkan, ada apokalipsis, ada epiphania, dan ada parousia. Ya. Nah, sekarang kita membahas soal waktu kedatangannya. Dia akan datang dari sana, tapi kapan Yesus akan datang? Nah, terkait dengan waktu kedatangan ini, apakah manusia bisa mengetahui kapan Yesus datang? Saya kira
Kita semua sepakat bahwa tidak ada yang tahu ya. Ayat terkenal Matius 24 ayat 36 tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Kalau tidak seorang pun yang tahu berarti bahwa memang manusia tidak bisa tahu kapan Yesus datang. Ya. Tapi ada yang aneh bahwa sekalipun ayat itu dengan tegas mengatakan bahwa tidak seorang pun tahu, tapi sepanjang sejarah terlalu banyak muncul orang-orang yang berikan nubuatan bahwa Yesus akan datang tahun sekian, Yesus akan datang bulan sekian, dan itu banyak mulai dari awal gereja ya, abad-abad 4, 5 tahun 500-an itu sudah muncul begitu banyak orang bernubuat tentang kedatangan Yesus. Bahkan sampai tahun-tahun yang lebih dari 2020 pun ada orang sudah meramalkan kedatangannya. Tapi jelas itu salah ya. Karena ayat itu terlalu jelas mengatakan tidak seorang pun yang tahu. Nah, kalau kita bicara kedatangan Yesus ini, apakah kedatangan Yesus ini bisa terjadi kapan saja atau segera? Saya pernah dengar khotbah seorang pendeta. Yesus bisa datang kapan saja. Dia bisa datang sebentar jam 11 malam. Atau mungkin dia bisa datang besok pagi. Apakah memang Yesus bisa datang kapan saja? Ya. Nah, kalau kita membaca sejumlah ayat Alkitab berbicara tentang kedatangan Yesus, maka kelihatannya bisa. Bisa segera terjadi kapanpun. Bisa malam ini pun dia datang. Bisa minggu depan, bisa bulan depan, tahun depan, bisa. Coba Matius 24 ayat 42. Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Berjaga-jaga, kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jadi bisa hari ini ya, bisa hari besok, bisa lusa, ya. Lalu Wahyu 16 ayat 15. Wahyu 16 ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Kalau pencuri itu datang nggak perlu pemberitahuan ya. Ya, ini malam ini kami mau mencuri di rumah saudara. Ya, tidak ada begitu kan? Ya. Walaupun memang ada juga, ya. Di Sumba itu ada banyak, saya dengar begitu ya. Katanya mereka mau curi malam ini, mereka kasih pemberitahuan lebih dulu. Malam ini kami mau curi. Ya, itu bisa terjadi. Ya, ambil babi dan sebagainya, begitu babinya kurus-kurus dimarahi. Kamu ini kerja apa saja sampai babi tidak dikasih makan. Ya, nah itu sudah tidak normal. Ya, tapi yang normalnya pencuri itu tidak memberitahu kapan dia datang. Wahyu 22 ayat 7. Wahyu 22 ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Apa artinya segera? Ya. Kalau kita dua janjian, lalu saya bilang, ya saya segera datang. Tapi 5 hari belum datang-datang, ini omong kosong. Ya. Nah, bayangkan bahwa dalam kitab Wahyu ini, itu dari kitab Wahyu ditulis di akhir abad pertama itu. Tahun-tahun 90-an, aku datang segera. Ini sudah 2000 tahun tidak datang-datang juga. Ya. Nah, bahkan saudara-saudara ya, dikatakan dalam Wahyu 22 ayat yang ke-17 nanti, bahkan sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi dia akan datang. Segera di dalam Ibrani 10 ayat 37 dan juga kata segera di dalam pasal 22 ayat 17 itu ya. Dari situ kita bisa mengatakan bahwa Yesus bisa segera datang kapan. Tapi kan dengan sudah waktu 2000-an tahun ternyata tidak datang-datang. Maka muncullah orang-orang yang suka mengejek-ngejek, mengolok-ngolok bahwa ini janji omong kosong. Ini janji tidak tepat. Itu orang-orang pengejek-pengejek itu muncul pada zaman Petrus. Coba lihat 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 4.
Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia Ya, diciptakan. di mana janji itu? Janji bilang segera datanglah, sedikit-sedikit waktu lagi. Wah, kelihatannya hampir datang, tapi kenyataannya di mana? Sudah 2000 tahun, tunggu-tunggu sampai banyak sudah mati pun tidak datang-datang juga ya. Saya ingin bertanya Ya, tentang waktu kedatangan Yesus. Bagaimana tanggapan Pak Esra terhadap pandangan yang mengatakan bahwa waktu kedatangan Yesus yang tidak diketahui atau kedatangannya seperti pencuri itu hanya bagi anak-anak gelap atau orang-orang yang tidak percaya. Sedangkan bagi anak-anak terang atau orang percaya, ini rahasia itu bisa dibuka oleh Tuhan sehingga mereka bisa mengetahuinya. tadi kan dia bilang tidak ada orang yang tahu. Tuhan datang seperti pencuri, tidak beritahu. Ya memang ada orang-orang juga yang mengatakan bahwa bisa, anak-anak Tuhan bisa tahu. Mungkin itulah sebabnya mereka mau meramal-ramal. Ya. Nah coba lihat 1 Tesalonika 5 coba, ayat 4 dan ayat 5. 1 Tesalonika 5 ayat 4-5. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Nah mereka menafsirkan ayat ini begini. Kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Jadi kalau kamu tinggal dalam kegelapan, kedatangan Tuhan itu datang kepada kamu seperti pencuri. Kalau kamu hidup dalam terang, Tuhan tidak datang kepada kamu seperti pencuri. Ya, jadi artinya Tuhan bisa beritahu kalau kamu anak terang. Kalau kamu anak gelap, memang itu rahasia. Tapi penafsiran seperti itu salah ya. Penafsiran seperti itu tidak memperhatikan konteks ayat ini dalam 1 Tesalonika 5. Coba kita melihat bahwa pada bagian itu Paulus berbicara dengan orang-orang percaya yang dia sebut sebagai saudara-saudara atau kamu. Coba ya, perhatikan 1 Tesalonika 5 ayat 1 saja dulu. Pertama Tesalonika 5 ayat yang pertama. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara. Saudara-saudara. Ini Paulus menyebut mereka saudara, berarti ini sesama orang Kristen, ya, orang-orang percaya. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara, ya. Tidak perlu dituliskan kepadamu. Kepadamu berarti kepada saudara-saudara tadi, orang percaya. Terus? Karena kamu sendiri tahu. Karena kamu sendiri tahu, berarti orang percaya tahu. Tetapi kamu saudara-saudara, Ya. kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ya, ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Jadi siapa saudara-saudara kamu, saudara-saudara kamu, saudara-saudara? Itu orang percaya. Ya. Sedangkan untuk orang tidak percaya, coba lihat ayat 3-nya. 1 Tesalonika 5 ayat 3. Apabila mereka mengatakan, Ya, mereka ya. Kalau tadi kamu saudara, itu orang percaya. Kalau mereka ini orang tidak percaya. Apabila mereka mengatakan, terus semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. ya, mereka tidak akan luput. Mereka itu adalah orang tidak percaya. Ayat 7. Sebab mereka yang tidur tidak waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Jadi mereka. Ini Paulus sedang bedakan antara mereka yang tidak percaya dengan kamu yang percaya, yang dia sebut sebagai saudara-saudara. Nah, sekarang perhatikan ayat 1 dan ayat 2. Dari 1 Tesalonika 5. Ini lihat konteks ya. 1 Tesalonika 5 ayat 1 dan 2. Pertama Tesalonika 5 ayat 1 dan 2. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, Saudara-saudara ini orang percaya. Ya. tidak perlu dituliskan kepadamu. Tidak perlu tulis pada kamu orang percaya. Ya. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Kamu tahu.
Kamu ini orang percaya, tahu bahwa Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam. Berarti ini berlaku juga buat orang percaya. Ya, jelas hari Tuhan datang seperti pencuri itu ditujukan pada saudara-saudara atau kamu yang adalah orang percaya. Nah, kalau begitu sekarang kita lihat ke ayat 4-nya. 1 Tesalonika 5 ayat 4, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ya, kamu di situ adalah orang percaya. Jadi maksudnya adalah biarpun hari Tuhan itu datang seperti pencuri, tetapi kamu yang adalah orang percaya sudah diberi tanda-tanda dan berjaga-jaga sehingga hari itu tidak mendatangkan kerugian bagi kamu. Ya, dia tidak seperti yang dialami oleh orang-orang tidak percaya. Penafsiran itu cocok dengan ayat 6 sampai 8. Masih dalam pasal yang sama. Pertama Tesalonika 5 ayat 6 sampai 8. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ya, jadi maksudnya bukan orang-orang, jadi Tuhan hanya datang seperti pencuri hanya bagi orang tidak percaya. Orang percaya tidak, bukan. Tetap Tuhan akan datang seperti pencuri pada waktu malam, tapi untuk mereka yang tidak percaya, mereka menanggung kerugian. Tapi orang percaya tidak menanggung kerugian, karena kita sudah berjaga-jaga, ya. Oke. Baik Pak Esra. Ya. Bagaimana dengan ajaran dalam Matius 24 ayat 36 yang mengatakan bahwa tidak bisa diketahui saat dan harinya, tapi bulan dan tahunnya bisa diketahui? Ya. Tentang hari dan saat tidak ada yang tahu. Kalau kita lihat di Alkitab bahasa Inggris, dia bilang the day and hours. Jadi untuk hari dan jamnya tidak tahu. Gara-gara bilang hari dan jam tidak diketahui, lalu muncullah orang-orang aneh bilang, nah itu kan hari dan jam tidak, tapi ya bulan dan tahun bisa. Nah lalu mulai meramalkan bulan dan meramalkan tahun. Nah itu seperti ya dilakukan oleh beberapa orang seperti itu, ya. Nah tapi oke, kalau dia bilang bahwa hari dan jam bisa diketahui, bulan dan tahun tidak. Coba kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 1 dan 2 yang tadi juga sudah dibacakan, baca lagi. 1 Tesalonika 5 ayat 1 dan 2. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Oke. Tetapi tentang zaman dan masa. Zaman dan masa saja tidak tahu kok. Apalagi hanya sekedar bulan dan tahun. Jadi ayat ini jelas mengatakan bahwa betul-betul tidak bisa diketahui. Baik harinya, baik jamnya, baik bulannya, baik tahunnya, baik zamannya, baik masanya, tidak tahu. Kalau kita pelajari ayat kitab suci secara detail, maka kita bertemu banyak ayat yang menyatakan bahwa memang kedatangan Tuhan tidak bisa diketahui. Seperti Matius 24 ayat 36 tadi, bukan hanya itu sebenarnya. Ada Matius 24 ayat 42 sampai 44. Coba baca. Matius 24 ayat 42 sampai 44. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Tidak diketahui. Jadi kalau sampai ada yang menduga, anak manusia tidak akan datang. Ya kan? Kalau dia sudah duga ini tanggal sekian, pasti tidak datang. Karena dia datang, kalau sudah diduga dan dia datang, berarti ayatnya jadi salah. Ya. Jadi dia datang tidak kamu duga. Matius 25 ayat 13. Matius 25 ayat 13, karena itu berjaga-jagalah,
sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kamu tidak tahu hari dan saatnya. Markus 13 ayat 33. Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya Bila tiba. mana waktunya tiba. Lalu juga Wahyu 3 ayat 3. Wahyu 3 ayat 3, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Kamu tidak tahu pada waktu mana aku tiba-tiba datang padamu. Jadi ayat yang mengatakan bahwa orang tidak bisa tahu kedatangan Yesus itu bukan cuma Matius 24 ayat 36, ada banyak. Bahkan sampai zaman dan masa saja tidak. Karena itulah jangan kita mempercayai orang-orang yang aneh-aneh yang bikin ramalan-ramalan Yesus akan datang pada tanggal sekian, bulan sekian, zaman sekian, masa sekian. Itu semua adalah penyesat-penyesat dan nabi-nabi palsu. Baik saudara-saudara, kalau saudara di rumah sementara mengikuti program ini dan saudara mempunyai pertanyaan atau timbul sesuatu kebingungan di dalam pikiran saudara tentang apa yang saya jelaskan, saudara, kami beri kesempatan untuk mengirimkan pertanyaan saudara. Silakan SMS pertanyaan saudara di nomor yang ada di layar kaca Anda ini dan pertanyaan Anda akan kami jawab. Dan juga kami mau beri kesempatan kepada saudara-saudara yang mau ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Pijar TV sedang membangun sebuah pekerjaan Tuhan yang besar melalui pelayanan media dengan memproduksi konten-konten yang menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, kalau mau mengambil bagian bersama dengan Pijar TV, saudara boleh ambil bagian dengan mendoakan Pijar TV dan juga memberikan persembahan saudara untuk memproduksi konten-konten yang berisi pemberitaan firman. Di layar kaca Anda ada nomor rekening, Anda boleh salurkan persembahan Anda melalui nomor rekening tersebut. Nah, saudara-saudara, memang tadi saya mengatakan bahwa ada ayat-ayat tertentu yang kelihatannya Tuhan Yesus bisa segera datang ya. Kapan saja, malam ini pun bisa. Tapi kita juga harus memperhatikan sejumlah fakta yang lain bahwa Yesus juga berbicara di dalam sejumlah perumpamaan di mana dia menggambarkan bahwa kedatangannya itu ternyata lama. Ditunggu-tunggu tidak datang-datang juga, ya. Kita melihat contoh di dalam Matius 24 ayat 48 sampai 50. Matius 24 ayat 48 sampai 50. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Tuanku tidak datang-datang, nunggu lama. Terus? Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Ya, jadi Tuhan itu datang tidak diketahui, tapi jelas bahwa hamba itu merasa bahwa lama ya, Tuanku tidak datang-datang. Oke, kita lihat perumpamaan lain. Matius 25 ayat 3 sampai 5. Matius 25 ayat 3 sampai 5, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Mempelai itu lama tidak datang-datang. Padahal kita nyanyi, tak lama Tuhan datanglah, tapi tunggu-tunggu sudah 2000 tahun. Ini kok nggak datang-datang, ya. Pasti orang-orang gereja pertama juga tunggu-tunggu Tuhan Yesus datang, sudah almarhum semua. Yesus juga nggak datang-datang. Jadi memang ada gambaran di dalam perumpamaan bahwa memang lama datangnya. Matius 25 ayat 14 dan ayat 19. Matius 25 ayat 14 dan 19. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Lama sesudah itu. Jadi kira-kira Tuhan Yesus ini akan datangnya masih lama atau segera? Ya. Tadi ada ayat bilang, segera, aku datang segera, sedikit waktu lagi. Tidak menangguhkan kedatangannya.
Tapi ini tunggu lama-lama. Bahkan ada orang yang menyangka bahwa Tuhan segera datang, dipersalahkan. Coba lihat Lukas 19 ayat 11. Lukas 19 ayat 11, untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Nah, itu mereka kira kerajaan Allah segera kelihatan, tapi ini sesuatu yang tidak benar. Ya. Maka sekarang kita melihat bahwa apakah Yesus bisa datang kapan saja, malam ini misalnya, atau akan lama? Nah, itu kelihatannya dua bagian ayat yang bertentangan ya. Tapi gini, Alkitab sendiri mengatakan bahwa sebelum Yesus datang kedua kali, harus ada sejumlah peristiwa yang terjadi lebih dulu. Kalau peristiwa ini belum terjadi, Yesus tidak bisa datang. Kalau ini belum terjadi, mana bisa dia datang? Kalau dia datang sebelum ini, maka janji firman Tuhan jadi salah. Mari kita lihat baik-baik ya. Matius 25. Ya, baca pelan-pelan, nanti saya sebut ayat demi ayat lalu dibacakan, saya beri penjelasan. Matius 25, sekarang baca ayat 5. Matius 24 ayat 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, berarti muncul penyesat. Terus ayat 6. Ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Perhatikan, semua itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Berarti ada hal-hal yang perlu terjadi lebih dulu sebelum Yesus datang. Terus ayat 7. Ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ya, ini hal-hal yang harus terjadi. Ayat 8. Ayat 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Terus Ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. loncat ayat 29. Ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Nah, dari semua ayat yang panjang ini kita lihat bahwa ternyata Yesus akan datang itu harus didahului dengan banyak hal. Ada gempa bumi, ada kelaparan, ada perang, ada penyesatan, ada penyiksaan dan lain sebagainya. Maka kita harus bisa melihat bahwa semua itu harus terjadi dulu baru Yesus datang. Kalau satu saja belum terjadi, Yesus tidak bisa datang. Ya.
Nah, gempa bumi sudah? Kelaparan? Sudah. Perang? Penyesatan? Penyiksaan? Berarti sudah terjadi ya? Berarti dia bisa segera datang nih. Ya, bisa segera datang. Berarti bisa datang besok ini, karena semua sudah terjadi. Tapi sabar. Jangan hanya ayat itu yang kita lihat. Mari lihat dulu. 2 Tesalonika 2 ayat 2 sampai 4. 2 Tesalonika 2 ayat 2 sampai yang keempat. Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Perhatikan kata-kata itu. Sebab sebelum hari itu harus datang dahulu. Apa? Ayat 3 itu. Sebab sebelum hari itu harus datang lebih dahulu. Murtad. Terus harus dinyatakan dahulu. Manusia durhaka. Siapa manusia durhaka? Antikris. Jadi Yesus sebelum hari itu, hari Yesus datang, harus ada murtad. Murtad besar. Dalam bahasa Yunaninya digunakan definite artikel. Karena dari zaman dulu juga murtad sudah ada. Tapi definite artikel dalam bahasa Yunani ini, dalam bahasa Inggris, the apostasi, ini menunjukkan pada murtad itu. Berarti satu murtad lagi. Jadi zaman dulu sudah ada murtad, tapi harus ada satu murtad besar-besaran. Apakah ini sudah terjadi? Belum. Dan harus dinyatakan dahulu manusia durhaka, antikris. Apakah antikris sudah muncul, sudah menyatakan diri? Dia sudah ada, tapi belum menyatakan diri. Nah, kalau begitu, kalau murtad besar belum terjadi, antikris belum menyatakan diri, Kristus belum bisa datang. Kalau begitu saya tanya, apakah malam ini Yesus bisa datang? Oh, tidak bisa. Karena antikrisnya belum muncul. Ya, murtad besar belum terjadi. Nanti kalau kita lihat sepanjang sejarah berjalan, tahu-tahu ada orang Kristen murtad di sana, murtad di sana, murtad. Wih, ini murtad makin banyak ini. Wah, ini sudah mulai nih. Tiba-tiba antikristus muncul. Saya antikristus muncul. Nah, ini kayaknya bisa terjadi malam ini. Ya. Karena itulah maka tidak bisa kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus bisa datang kapan saja termasuk malam ini. Tidak. Karena ada sejumlah hal atau peristiwa yang harus terjadi lebih dahulu. Kalau begitu, apakah kata-kata Yesus yang tadi aku akan segera datang sedikit lagi, itu salah? Tidak. Karena segera itu tergantung siapa, sudut pandang siapa. Ya. Bagaimana memahami kata segera atau Yesus yang segera datang, itu yang tadi kan kita sudah lihat ya, bahwa ada pengejek-pengejek ya zaman Petrus itu ya, dari dulu tetap biasa-biasa. Tapi kita lihat bagaimana Petrus menjawab mereka. 2 Petrus 3 8 dan 9. 2 Petrus 3 ayat 8 dan 9. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Oke, menurut Petrus, menurut Tuhan satu hari 1000 tahun. 1000 tahun satu hari. Nah, sejak dari Tuhan Yesus menjanjikan akan datang kembali, aku segera datang, sampai sekarang berapa tahun? 2000-an tahun ya, 2020 ya. Jadi berapa hari? Baru 2 hari loh ya. Baru 2 hari lebih sedikit ya. Baru 2 hari, belum juga 3 hari. Ya. Nah,
karena dari kacamata Tuhan 1 tahun, 1 hari sama dengan 1000 tahun, makanya bagi Tuhan itu segera gak apa-apa, itu masih segera, kan baru 2 hari ini. Tapi kita dari sudut pandang kita kok lama sekali ya. Nah maka ayat-ayat yang mengatakan Tuhan lama tidak datang-datang, itu dari sudut pandang manusia. Tapi yang bilang segera datang, itu dari sudut pandang Tuhan. Ya, kenapa bisa begitu? Karena Tuhan di atas waktu. Ya, Tuhan di atas waktu. Jadi tunggu, Tuhan sudah lama-lama tidak datang ya. Tuhan baru 2 hari. Terus sampai tunggu sampai kapan ya? Tunggu 12 hari. Itu berarti masih panjang itu. Nah, karena itulah maka sebenarnya Alkitab tidak bertentangan. Tergantung sudut pandangnya. Tapi dari sudut pandang kita, dia bisa lama tidak datang-datang, dan seperti yang saya jelaskan, dia tidak bisa datang malam ini. Karena banyak peristiwa mendahuluinya seperti digambarkan firman itu belum terjadi. Dia tidak bisa datang. Oke, paham? Ada yang mau tanya? Pak Esra, Ya. Tadi kan Pak Esra sempat membahas Ya. bahwa ada begitu banyak orang yang mencoba meramalkan akan kedatangan Tuhan Yesus. Kira-kira Bapak Pendeta bisa kasih contoh? Oh memang banyak ya. Banyak dari kalangan saksi Yehova sendiri. Mereka meramalkan kedatangan Tuhan Yesus berkali-kali. Dan meleset. Ya, meleset. Pada tahun 1843. 1843. Ini sebenarnya ambil yang baru 1800 saja. Padahal sebenarnya sudah dari tahun 500 itu sudah ada. Orang meramalkan kedatangan Tuhan Yesus. Tapi kalau kita ambil yang terdekat saja tahun 1800 itu pernah diramalkan. Dan yang ramal kedatangan Tuhan Yesus itu adalah William Miller. Siapa William Miller ini? Dia adalah tokoh dari gereja Advent. William Miller, dan dia mengatakan Yesus datang 21 Maret 1843. 21 Maret 1843, tapi ternyata ramalannya meleset. Tidak terjadi apa-apa. Lalu penerus gerakan Adventisme ini, yaitu Ellen G. White, itu merevisi tahunnya itu menjadi tahun bukan 1843 tapi 1844. Tepatnya 22 Oktober 1844 Yesus datang. Sayangnya Tuhan Yesus tidak datang. Ya, maka dua pemimpin gereja besar itu salah di dalam prediksi. Tadi saya bilang saksi Yehova juga. Itu saksi Yehova, pendiri saksi Yehova Charles T. Russell. Dia mengatakan bahwa Yesus akan datang kembali pada tahun 1873. Tadi 1844. Ya, sudah meleset. 43, 44 sudah meleset. Ya, agak lama sedikit. 1873 Yesus akan datang. Tapi kenyataannya salah. Lalu dia mengatakan bahwa salah perhitungan. Sebenarnya bukan 1873 tapi 1874. Salah hitung. Tapi ternyata meleset lagi. Ya, meleset lagi, dan setelah itu sudah meleset lagi lalu revisi lagi. 1914. Ya, 1914 tapi meleset lagi. Ya, meleset lagi, dan setelah itu kelompok saksi Yehova masih bikin ramalan lagi. 1914 tidak jadi, lalu mereka bilang 1918, lalu 1925, 1941, 1975, lalu tahun 92, meleset terus. Ya, saudara, kalau seringkali resah ya karena orang saksi Yehova ini datang mengunjungi kita lalu bujuk-bujuk atau bikin kacau dengan pemahaman kita. Tak usah pusing-pusing, tanya pemimpin mereka tuh ramal ulang-ulang, melesetku kenapa? Ya, dari situ saya kira itu kita bisa menggugurkan argumentasi mereka yang lain. Tahun 72 ada ramalan lagi oleh David Brand, pelopor Children of God. Ya, dan dia ramalkan bahwa Yesus datang kembali tahun 72, meleset lagi. Tahun 92 ada sekelompok orang di Korea Selatan yang menyebut diri Mission for the Coming Days. Pemimpinnya bernama Zhang Lim Lee, dan mereka bilang 28 Oktober 92 Tuhan Yesus datang. Ternyata meleset juga. Ya.
Paul Yonggi-cho dari Korea Selatan juga turut meramaikan perhitungan kedatangan Yesus, dan perhitungan dia adalah ya dia menganggap bahwa satu generasi itu 50 tahun. Dan entah bagaimana cara berpikirnya, satu generasi 50 tahun ditambah dengan tahun kemerdekaan Israel. Israel merdeka 1948, tambah 50, maka menjadi ya tahun 998, lalu dikurangi 7 tahun terakhir nubuatan Daniel, di Daniel 9-27 menjadi akhirnya tahun 92. Jadi dia menetapkan tahun 92 sebagai kedatangan Tuhan. Meleset lagi, dan masih banyak lagi. Kita heboh beberapa tahun yang lalu karena Mangapin Sibuea yang mengaku diri Rasul Paulus II, ya, itu muridnya Maurice Cerullo. Dia itu tahun berapa ya, saya lupa itu ya, tahun 2003 ya kalau tidak salah ya, tahun 99 dia dapat wahyu seperti itu, lalu katanya Tuhan Yesus datang di Bandung. Semua orang ke sana, dan yang memalukannya banyaknya mayoritas dari NTT ya, mayoritas orang-orang persekutuan doa dari NTT yang pergi. Tapi ternyata kata Tuhan Yesus jemput mereka, lalu akhirnya ada olok-olokan itu ya, bukan Tuhan Yesus yang jemput tapi mobil Dalmas yang jemput mereka. Meleset ya. Dan Paulus Tribrata ya memberikan nubuatan bahwa Yesus akan datang pada 2029. Ya, tapi Paulus Tribratanya sudah mati. 2029 kita belum sampai. Tapi percayalah bahwa itu semua pasti omong kosong. Ya, jadi itulah sebabnya Alkitab sudah bilang bahwa tidak bisa kamu duga. Pada saat kamu mau duga, berarti Tuhan tidak akan datang. Karena itu saudara di rumah, jangan percaya dengan aliran manapun, pendeta manapun yang mau mengaku Rasul Paulus kah, Rasul Petrus kah, sekarang juga ada dari Papua sana mengaku diri sebagai Rasul kah ya. Nah, siapapun dia, kalau dia sudah coba-coba menentukan hari kedatangan Tuhan, itu sudah pasti nabi palsu. Ya, seorang yang benar, yang takut akan Tuhan, yang setia kepada firman, pasti akan berpegang teguh pada firman bahwa tidak ada yang bisa mengetahui waktu kedatangan Tuhan Yesus. Dia pasti datang, tapi tanggal, bulan, tahunnya tidak pasti. Saudara di rumah, kalau saudara diberkati dengan pelajaran-pelajaran ini, dan saudara mau supaya pelajaran-pelajaran ini juga dapat memberkati banyak orang, dukunglah Pijar TV di dalam pelayanannya. Kami membutuhkan pertama-tama dukungan doa saudara. Doa saudaralah yang membuat Pijar TV tetap bisa di udara dan melayani saudara-saudara. Yang kedua adalah dukungan dana. Karena banyak di antara saudara-saudara yang rela memberikan persembahan walaupun kecil, tapi dapat dipergunakan untuk produksi konten-konten Pijar TV yang memberkati saudara sekalian. Karena itu kalau ada saudara yang terbeban untuk membantu atau memberikan persembahannya, ada nomor rekening di layar kaca Anda, silakan Anda kirimkan bantuan persembahan Anda dan dipergunakan untuk pelayanan Pijar TV. Juga kalau saudara punya pertanyaan apa saja seputar iman Kristen yang membuat saudara bingung atau tidak mengerti, pertanyaan tentang Alkitab, ayat-ayat Alkitab yang saudara tidak tahu apa artinya, jangan ragu-ragu, silakan SMS ke nomor yang ada di layar kaca Anda, dan kami dari tim Pijar TV akan dengan sukacita menjawab pertanyaan saudara. Nah, episode kita kali ini sampai di sini. Kita akan lanjut pada episode-episode yang berikut yang membahas lagi kata-kata di dalam pengakuan iman rasuli. Saya Pendeta Ezra Soru bersama dengan semua yang ada di studio ini mengucapkan salam terang bagi Indonesia. Pemirsa Pijar TV, saya percaya Anda sudah diberkati melalui hambanya Pendeta Ezra Soru. Dan tadi kita membahas berkaitan dengan pengakuan iman rasuli pada kalimat Dia yang datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan tadi hambanya sudah menjelaskan mengapa Dia datang dan kapan Dia datang.
Dan ini kan pertanyaan yang seringkali dilontarkan oleh banyak orang Kristen. Bagaimana kedatangan dan kapan kedatangan dari Tuhan Yesus Kristus? Dan hambanya sudah menjawab dalam penjabaran tadi. Dan setialah untuk menantikan episode berikutnya yang merupakan kelanjutan dari rangkaian pembahasan pengakuan iman rasuli. Dan pada kesempatan ini, saya mewakili Pijar TV mengucapkan terima kasih untuk setiap donasi yang Anda berikan yang membuat kami tetap bisa memproduksi program Ku Tahu Yang Ku Percaya dan juga memproduksi program-program acara yang baru di Pijar TV tentunya. Tuhan yang akan membalaskan setiap pemberian Anda sekalian. Kami akan undur diri pada episode ini. Sampai berjumpa lagi pada episode yang lainnya. Tetap setia, Tuhan Yesus memberkati. Salam terang bagi Indonesia.